Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An'amana binimatil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan nikmat, rahmat dan semua karunia-Nya di sore hari ini, Senin 14 Februari, kita bersama-sama hadir secara virtual dalam kajian Islam Kafah Nasaruddin Marofis dengan pertemuan pada setiap Senin rutin dengan kajian filsafat dan sejarah. Yang alhamdulillah pada pekan ini kita kembali lagi dalam kajian filsafat hidup. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Nabi yang senantiasa memberikan bimbingan, tauladan kepada kita semua, yang insya Allah menjadi jalan lurus untuk keselamatan kita hidup di dunia maupun kehidupan kita di akhirat kelak. Baik Ibu Bapak, sebagaimana yang sudah kami bagikan melalui grup WhatsApp kajian Islam Kafah maupun di media sosial Nuwo, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan filsafat hidup dengan tema kehendak bebas dan keabadian diri, juga masih berkaitan dengan tema kita pada pekan lalu, tentunya bersama dengan guru kita Al-Ustadz Nawawi MA yang di Nasaruddin Marofis. Baik Ibu Bapak, kajian kita pada sore hari ini sudah kami juga bagikan di WhatsApp group. Insya Allah segera kami juga memberikan di chat room Zoom kita. Baik, marilah kita bersama menyimak materi dari Ustadz kita Dr. Abdul Muhyiddin. Kami silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Suara saya jelas, Ustadz Abdul Karim Bakri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas perkenaannya kita bisa bertemu kembali di ruang maya ini online. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini mendapatkan cucuran rahmat darinya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kemuliaan akhlaknya. Ya, sebagaimana disebutkan tadi bahwa tema kita kali ini adalah masih lanjutan dari sebelumnya, kehendak bebas ya, dan keabadian diri. Ini adalah pembicaraan kedua tentang diri, atau mungkin namanya nafs, atau juga disebut dengan ego. Para partisipan yang mulia Allah Subhanahu wa taala, jadi telah kita bahas sebelumnya ya bahwa hasratlah yang namanya hasrat, atau hasratlah yang menggerakkan kita ya dalam hidup ini. Kita hadir di tempat ini kan sesungguhnya menggerakkan itu hasrat. Dan bahwa hasrat yang baik adalah hasrat yang bernuansa cinta ya, atau termotivasi oleh cinta. Mengapa disebut baik ya? Karena dia menghasilkan kebaikan. Kalau tanpa cinta ya tidak akan menghasilkan kebaikan. Namun hasrat itu tidak dapat tumbuh tanpa lingkungan. Ya, jadi hasrat itu bisa tumbuh dengan sebuah lingkungan. Kalau tanpa lingkungan, ya dia nggak bisa tumbuh.
Lingkungannya berupa apa? Yaitu lingkungan berupa dunia objektif. Ya, kenyataan ini, kenyataan hidup. Ya. Atau kemudian lingkungannya adalah apa? Yang lain, yaitu individu. Ya, manusia-manusia lain itu adalah lingkungan. Ya, lingkungan buat hasrat ini tumbuh. Terus masyarakat secara umum juga adalah yang membuat menjadi lingkungan bagi tumbuhnya hasrat atau ego. Dan juga sang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah juga adalah merupakan lingkungan, merupakan tempat ya tumbuhnya hasrat atau ego. Ya, ego inilah yang memiliki hasrat. Nah, tanpa semua itu, tanpa lingkungan itu, diri yang memiliki hasrat itu tidak akan pernah tumbuh dengan semestinya. Kalau ada yang kurang di situ, misalnya kita hidup di dunia tapi nggak ada orang lain, sendiri aja. Di mana misalnya? Apakah di hutan, di padang pasir, atau di kota tapi sendiri. Saya hanya ada gedung-gedung tapi kita sendiri. Maka hasrat itu, diri yang memiliki hasratnya tidak tumbuh dengan baik. Karena itu diperlukan kehidupan dunia, kenyataan dunia, kemudian dibutuhkan kehadiran individu yang lain, masyarakat, dan juga sang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang membuat diri tumbuh, ya, diri yang mempunyai hasrat. Kalau nggak ada hasratnya ya tidak bisa tumbuh juga. Diri yang memiliki hasrat ini melakukan interaksi dengan itu. Jadi interaksi dengan dunia, ya, kehidupan dunia, kenyataan hidup. Kemudian interaksi dengan individu, dan juga interaksi dengan masyarakat, serta interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang membuat diri ini tumbuh sebagaimana mestinya. Nah, saat diri berinteraksi dengan segala yang disebutkan tadi, itu katakanlah namanya semua yang di luar diri, nah itulah yang membuat dia berkembang. Nah, perkembangannya itu ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan. Apakah perkembangannya karena diri membentuk dirinya sendiri, ya, membatasi dirinya sendiri, atau dibentuk oleh yang tadi itu? Jadi apakah lingkungan itu yang membentuk diri, atau diri sendiri yang membentuk diri? Nah, ya, sebelum kita jawab mana yang lebih dominan membentuk diri, tetapi pada dasarnya baik diri sendiri yang membentuk, ya, maupun yang di luar diri itu, intinya adalah harus ada interaksi, ya, harus ada interaksi dengan di luar diri. Harus ada ada penyebab dari luar diri yang membuat diri itu kemudian berkembang. Dan bisa saja, ya, perkembangan diri ini bisa bersifat material, bisa juga bersifat spiritual. Nah, diri kita ini kan ada diri spiritualnya, ada diri materialnya juga. Tubuh kita ini tubuh material. Nah, dengan interaksi dengan luar diri, maka ya tubuh ini mengalami perkembangan. Begitu pula yang spiritual. Nah, itu disebut hukum kausalitas, ya. Relasi A, B, kemudian melahirkan C, atau misalnya ada namanya aksi, kemudian ada reaksi. Ya, kemudian reaksi itu adalah aksi itu juga. Ada tesis, kemudian ada antitesis, ya, kemudian melahirkan tesis lagi. Jadi, nah, cara itu kan disebut penyebab atau kausalitas. Nah, kalau terlalu berpegang pada hukum kausalitas, ya, walaupun itu kausalitas, tapi kalau terlalu berpegang pada hukum kausalitas itu ada problemnya. Ya. Problemnya adalah setiap keputusan tidak bisa disebut salah, ya, karena lebih merupakan akibat. Ya. Contohnya misalnya, saya melakukan sesuatu, tapi saya melakukan itu karena ada penyebabnya. Ya, maka saya sungguhnya tidak terlalu bertanggung jawab dengan perbuatan ini karena saya dikendalikan atau disebabkan oleh kekuatan yang ada sebelumnya itu.
Nah, itu kalau terlalu berpegang pada hukum kausalitas. Demikian sama dengan berpikir ya, berpikir. Berpikir itu tidak mungkin tanpa penyebab. Jadi setiap kita berpikir, maka itu pikiran itu sungguhnya ada respon terhadap penyebab itu. Respon terhadap penyebab. Misalnya gini, kita misalnya berpikir biasanya ketika tidak setuju dengan sesuatu. Tidak setuju terhadap sesuatu. Maka sesuatu itu sungguhnya adalah aksi. Sedangkan respon kita, apakah kita setuju atau tidak setuju, itu adalah reaksi. Nah, kalau terlalu berpegang kepada yang namanya hukum kausalitas tadi, ya berarti kita tidak bertanggung jawab atas pikiran kita. Kenapa kan? Pikiran kita hanya reaksi dari pemikirannya. Nah, karena itu pula ya konsekuensinya tidak ada nilai moral dari aktivitas itu. Tidak bisa disebut salah, benar, baik, buruk. Kenapa kan? Karena hanya reaksi saja. Nah, itu kalau terlalu berpegang yang namanya hukum kausalitas. Tetapi ya, apa yang disebut hukum kausalitas di sini tidak berlaku sepenuhnya kepada diri. Tidak berlaku sepenuhnya kepada diri. Karena diri ini beda dengan objek-objek lain. Jadi beda. Contoh, saya pernah dulu nonton film film silat atau film kungfu misalnya. Ada seorang yang lagi menyombongkan diri kepada lawannya, calon lawannya. Caranya apa? Dia ambil batu, terus batu itu dipukul sampai patah atau pecah. Itu untuk menakuti lawannya. Misalnya saya berhadapan dengan Ustadz Abdul Karim untuk menakut-nakuti beliau sambil batu, saya pukul gitu. Patah atau pecah. Kemudian apa kira-kira jawaban Ustadz Abdul Karim? Abdul Karim akan mengatakan batu itu tidak bisa melawan. Gitu. Batu itu tidak bisa melawan. Maksudnya kalau saya yang kamu lawan, maka saya bisa melawan balik. Beda dengan batu itu. Nah, gambaran saya tentang hukum kausalitas sebelumnya tadi, yang tidak ada nilai moralnya, tidak ada pertanggungjawaban di sana, itu sama dengan ketika sebuah aksi menimpa sebuah benda yang bukan diri, bukan kita, benda matilah misalnya, maka dia pasti tidak ada perlawanan. Sehingga memang tidak ada pertanggungjawaban pada batu itu ketika dia melakukan sesuatu. Nah, kalau diri itu beda. Diri itu tidak seperti yang digambarkan tadi. Diri itu ya tidak terkekang dan bukan hanya semata-mata reaksi atas aksi yang menimpa diri. Jadi ketika suatu terjadi pada diri, maka diri itu tidak sekedar bereaksi begitu saja spontan. Memang diakui bahwa pengaruh dari aksi itu ada. Pengaruh dari aksi itu ada. Atau pengaruh dari penyebab itu ada. Tetapi diri tidak merespon penyebab, tidak merespon aksi seperti batu merespon penyebab. Atau benda mati merespon penyebab. Kenapa? Karena reaksi oleh diri itu ditentukan oleh dia sendiri. Apakah dia berkelit, dipukul, atau dia mau menahan pukulan itu karena merasa mampu menahannya dan seterusnya. Atau tidak menahannya atau melawan membiarkan pukulan itu masuk karena memang dia berkehendak untuk bunuh diri misalnya. Itu adalah pilihan. Ya, pilihan. Tidak sama dengan batu tadi. Batu tidak punya pilihan. Sedangkan diri bahkan ketika membiarkan dirinya dipukul, itu tetap adalah pilihan. Itu kan bedanya. Dan diri itu bebas memilih reaksi dari banyak pilihan aksi yang ada di kepalanya. Kenapa banyak pilihan aksi? Karena kan diri itu adalah makhluk berilmu. Berilmu tadi punya banyak pilihan. Punya banyak pilihan untuk merespon. Nah, sedangkan yang bukan diri, ya, bukan nafs, ya, bukan ego, itu tidak demikian. Nah, kemudian diri juga memiliki modal untuk memilih. Diri punya modal untuk memilih. Apa modalnya diri? Ya pengetahuan. Pengetahuan adalah modal. Ya. Makanya kalau ada ketika ada orang berdebat, misalnya, dua orang berdebat, maka kalau ada orang yang didebat, ya kemudian dia tidak punya alternatif pilihan lain, sedangkan pikiran dia sudah dipatahkan, maka dia biasanya panik atau marah. Kenapa? Pengetahuannya masih kurang, sehingga dia tidak punya tidak punya alternatif untuk berkelit.
Tapi kalau orang pengetahuannya luas, maka ya dia bisa punya argumen lain. Atau kalaupun benar-benar dia salah, dan dia punya alternatif untuk mengakui kesalahannya. Karena itu pengetahuan juga. Mengaku salah itu adalah sebuah pengetahuan. Karena kalau orang tidak tahu bahwa mengaku salah itu boleh misalnya, atau bagus, baik bagi kesehatan, ya dia tidak akan melakukannya. Nah, seperti itulah. Nah, pengetahuan itu sendiri. Nah, apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah hasil dari upaya pencarian kebenaran. Nah, apa yang disebut pencarian kebenaran? Jadi ketika saya mencari kebenaran, maka banyak pilihan. Sama kalau saya mencari mencari emas, ya, maka banyak pilihan yang saya dapat. Ada emas, ada batu, ada yang lain. Jadi orang mencari itu pasti ketemu dengan banyak pilihan. Nah, ketika orang mencari kebenaran, berarti dia punya kebebasan untuk memilih mana yang dianggapnya benar. Nah, gitu. Mana yang dianggapnya benar. Ketika yang kita cari itu tidak ada pilihan ujungnya, ya maka itu bukan pencarian kebenaran sesungguhnya, karena sudah ditentukan. Saya tentukan ini yang harus didapatkan. Nah, para partisipan yang dimuliakan Allah, karena pengetahuan adalah hasil dari upaya pencarian kebenaran, maka setiap pendapat, setiap pemikiran ya adalah hasil dari pilihan dan kehendak bebas. Tadi saya sudah bilang bahwa kalau mencari, saya misalnya ini lagi di tepi pantai, ya, di pantai, ya pantai pasti di tepi. Kalau di tengah sudah bukan pantai. Ya, kalau di pantai, ya misalnya mencari kerang, misalnya banyak pilihan. Ada kerang, ada bukan, kerangnya pun macam-macam. Nah, jadi pencarian kebenaran itu mengindikasikan adanya pilihan. Yang ingin saya sampaikan. Nah, karena pengetahuan adalah hasil dari upaya pencarian kebenaran, maka setiap pendapat, setiap pemikiran adalah hasil dari pilihan atau kehendak bebas. Karena saya kan bisa berpendapat ini, bisa berpendapat itu, tapi kemudian saya memilih ini. Kenapa? Karena sepertinya itu sesuai dengan fakta atau itu masuk akal dan sebagainya. Nah, kata kunci tadi, kata kunci kehendak bebas ini penting. Ya. Ketika pencarian kebenaran tadi kan dibutuhkan kehendak bebas atau meniscayakan kehendak bebas. Nah, kata kunci kehendak ini penting. Kenapa? Karena dengan adanya kehendak, maka ego, diri, atau hasrat menjadi memiliki harga. Jadi kehendak itu menjadi memiliki harga ketika ada, diri ini menjadi memiliki harga, atau ego ini memiliki harga karena punya kehendak. Ya. Punya kehendak. Jadi manusia ini berharga dibanding mungkin seperti batu, binatang atau apa, karena dia punya kehendak. Nah, sedangkan makhluk lain tidak punya kehendak. Tanpa kehendak bebas, ya, jadi bukan hanya bebas, kehendak tapi bebas. Tanpa kehendak bebas, itu ego itu bukan apa-apa, nggak ada maknanya. Nah, yang ingin disampaikan juga adalah bahwa kita tahu bahwa kita memiliki kehendak itu bagaimana bisa. Seperti Ustaz Abdul Karim nih, bagaimana Ustaz Abdul Karim mengetahui bahwa punya kehendak? Itu bagaimana? Kita merasa atau mengetahui punya kehendak itu adalah tanpa pemikiran. Misalnya saya mikir saya punya kehendak. Enggak. Bukan jadi kita punya kehendak itu bukan karena hasil pemikiran. Tetapi kita tahu bahwa kita kehendak, otomatis. Tidak memakai pemikiran, tidak memakai pengalaman. Kalau pemikiran kan rasionalisme. Contohnya? Kemudian pengalaman itu empirisisme. Nah, terus kenapa kita tahu punya kehendak? Ya karena intuisi. Kita sudah sebutkan di 2 atau 3 pertemuan sebelumnya, intuisi adalah pengetahuan langsung. Jadi kita tahu begitu saja bahwa kita mengetahui sesuatu secara langsung. Nah, salah satu contoh mengetahui sesuatu secara langsung itu bahwa kita mengetahui punya kehendak. Ya. Bahkan seorang bayi misalnya itu tahu kalau dia punya kehendak. Nah, lewat apa? Ya, kita menyebutnya, merasakannya lewat intuisi. Nah, karena kehendak itu ada, ya maka pasti kebebasan juga ada. Ya nggak mungkin.
ada kehendak, tidak ada kebebasan. Makanya sering disebutkan kata itu berdampingan, kehendak bebas. Nah, gitu, kehendak bebas. Karena kehendak ada, berarti pilihan ada, berarti kebebasan untuk memilih itu ada. Itu otomatis. Jadi tidak perlu dalil, ya, tidak perlu alasan macam-macam untuk membuktikan bahwa kehendak dan kebebasan itu ada, karena itu sudah merupakan fakta kesadaran kita sebagai manusia. Faktanya memang kita punya kehendak. Dengan kata lain, ya intuisilah yang menyimpulkan bahwa kehendak dan kebebasan itu pasti ada. Para partisipan yang dimuliakan Allah, secara alami kehendak itu selalu berorientasi ke masa depan. Kira-kira Ustadz Abdul Karim, ada nggak kehendak yang berorientasi ke masa lalu? Nggak ada. Karim sekarang sudah menikah, sekarang kehendaknya ingin punya anak. Ingin punya anak kan di masa depan, bukan ingin punya anak di masa lalu. Jadi kehendak itu alaminya ya berorientasi ke masa depan, bukan ke masa lalu. Jadi kehendak, nah kehendak adalah semacam pendorong untuk ego untuk mengantisipasi kedatangan masa depan. Ya, apa misalnya kalau ada orang ingin punya anak misalnya, maka bagaimana dia mengantisipasi masa depan? Masa depan itu punya anak. Bagaimana mengantisipasinya? Caranya ya menikah dulu. Jangan tiba-tiba punya anak, tidak menikah. Habis setelah menikah punya. Jadi ada proses. Jadi mengantisipasi masa depan dengan menjalani proses yang dikehendaki oleh tujuan itu. Jadi kehendak adalah berorientasi. Karena itu kehendak adalah kehendak yang bertujuan. Menjadi bahan bakar bagi ego untuk mencapai tujuan. Kenapa? Karena tujuan itu selalu berada di masa depan. Jadi kehendak selalu berorientasi ke masa depan dan tujuan itu memang ada di depan, di masa depan. Kehendak itu hendak mencapai tujuan yang memang berada di masa depan. Nah, posisi tujuan hanyalah keadaan alami. Secara lain memang kita selalu punya kehendak, otomatis bebas, otomatis punya tujuan. Itu satu paket yang bisa dipisah. Dan itu keadaan alami. Dan bukan paksaan tertentu agar ego memiliki tujuan. Jadi tidak ada istilah misalnya saya itu mau punya tujuan atau tidak, atau mau tidak punya tujuan. Nggak ada. Ya pasti orang punya tujuan. Nggak mungkin tidak ada. Sudah secara alami. Yang bisa ego lakukan adalah bebas memilih tujuannya. Ya, tujuan sudah ada, tapi tinggal memilih. Saya mau ini, mau itu. Misalnya saya di masa depan ingin punya anak. Saya di masa depan tidak mau punya anak. Itu kan tujuan juga. Jadi tidak mungkin orang tidak punya tujuan, karena itu alami. Sudah aturannya begitu, bukan aturan sih, udah kenyataannya begitu. Berkehendak, bebas dan bertujuan. Nah, karena bentuk tujuan ditentukan oleh ego, ya, terus kehendak bebas dimiliki oleh ego. Jadi bentuk tujuan ditentukan oleh ego. Tujuannya apa? Yang mau punya anak misalnya. Kehendak bebas dimiliki oleh ego. Cara untuk menggapai tujuan dipilih oleh ego. Pilih caranya gimana? Maka setiap tindakan ego itu bisa bernilai moral. Bernilai moral artinya bisa bernilai buruk dan bisa bernilai baik. Bisa bernilai baik dan bisa bernilai buruk. Artinya punya implikasi moral. Karena itu punya tanggung jawab di balik itu. Jadi implikasi dari berkehendak, kemudian bebas, dan bertujuan itu adalah perbuatannya, tindakannya bisa berimplikasi moral, baik bisa buruk. Dan tanpa perlu pembuktian apa-apa, itu sudah satu paket begitu saja. Secara intuitif kita bisa tahu bahwa kita bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan. Jadi kalau ada misalnya ilusi bahwa kita nggak bertanggung jawab, ya itu ilusi saja. Sebenarnya tidak demikian. Secara intuitif dalam hati kita itu merasa wajar apabila ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Karena tanpa perlu pembuktian apa-apa, ego itu memahami bahwa dirinya lah penyebab utama segala tindakannya. Karena itu akibatnya yang dilakukan adalah yang dia dapatkan itu suatu yang wajar.
Coba kita bandingkan dengan binatang. Bagaimana dengan binatang? Apakah binatang memiliki ego yang menentukan sendiri tujuannya? Ya. Atau memilih sendiri cara untuk mencapai tujuan? Apakah binatang memiliki kehendak bebas? Ya. Nah, untuk menjawab ini, kata kuncinya pada pengetahuan. Ya. Apa tadi pengetahuan itu? Pengetahuan adalah hasil dari pencarian kebenaran. Ya, hasil dari pencarian kebenaran. Sebelum bicara tentang kebenaran, pencarian itu sendiri apa? Pencarian kebenaran itu tidak akan ada jika tidak ada kehendak. Jadi tidak akan terjadi pencarian kalau tidak ada kehendak. Jadi kalau ada kehendak baru terjadi pencarian. Ya misalnya saya mau mencari apa namanya? Saya mencari emas misalnya di sebuah pertambangan emas. Tanpa kehendak mencari, pencarian tidak akan terjadi kan seperti itu. Kehendak tidak akan berfungsi ya, jika tujuan tidak ada. Jadi kalau ada kehendak tapi tujuan tidak ada. Seperti ada mobil ya, Ustadz Abdul Karim punya mobil misalnya. Ya sebagus apapun mobil itu, tidak akan bergerak kalau nggak ada tujuannya. Misalnya mau kemana, mau ke Istiqlal. Bahkan orang kata Ustadz Abdul Karim, kok muter-muter aja, nggak ada tujuan, saya muter-muter aja. Muter-muter itulah tujuannya, makanya dia bergerak muter. Dia mungkin tidak punya satu tujuan, misalnya ke Istiqlal atau ke Pondok Labu. Tidak, tapi tujuannya adalah muter-muter, makanya mobil itu berputar-putar. Jadi tidak mungkin ada kehendak itu jalan tanpa adanya tujuan. Karena tujuanlah yang membuat kehendak itu bisa bergerak dan beranjak. Nah, tujuan pencarian kebenaran apa? Adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu sendiri. Kira-kira binatang punya ini enggak? Punya kehendak mencari kebenaran? Kan enggak ada. Jadi pencarian kebenarannya enggak ada karena kehendak mencari kebenaran enggak ada. Lalu kebenaran manusia, bagi manusia itu tidak hanya dicari lalu ditemukan. Tidak hanya dicari dan kemudian ditemukan. Kalau sudah dicari, sudah ditemukan, bagi manusia belum selesai urusannya. Tetapi juga diterapkan dalam kehidupan. Diterapkan. Misalnya Ustaz Abdul Karim mencari kebenaran. Kebenaran tentang bagaimana cara mencuri. Bagaimana cara mencuri. Ya, nanti terserah dia mau dipakai untuk mencuri, cara mencuri itu, atau dipakai untuk menangkap pencuri. Kan bisa juga. Dipakai untuk menangkap pencuri. Dengan mengetahui metodologi pencurian, maka bisa dipakai untuk menangkap pencuri. Walaupun bisa juga dipakai untuk mencuri. Nah, pencarian kebenaran adalah bukti bahwa manusia itu bebas. Orang mencari pasti bebas. Karena pencarian meniscayakan banyak temuan yang harus dipilih. Mana yang dikehendaki. Dan juga banyak kehendak yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga harus dikreasi ulang. Jadi, ketika saya banyak pengetahuan, maka makin banyak hal yang dalam kenyataan itu tidak sesuai. Makanya jangan heran kalau pengamat itu karena banyak tahu, maka banyak yang dia kritik. Karena banyak yang tidak sesuai dengan yang menurut dia tidak sesuai dengan kenyataan. Maka dia ingin mengkreasi ulang kenyataan agar sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Makin sedikit pengetahuan kita, maka makin sedikit upaya untuk mengkreasi ulang kenyataan ini. Kenapa? Ya kita tidak merasa memiliki ketidakpuasan terhadap kenyataan. Nah, penerapan kebenaran di dalam kehidupan juga adalah bukti kebebasan manusia. Ya, karena kehidupan pun penuh dinamika. Dan hanya kebebasan yang mampu mengantisipasi dinamika kehidupan ini. Tanpa kebebasan kita nggak bisa mengantisipasi. Ustaz Abdul Karim udah selesai tesisnya? Lagi ditulis? Belum, Ustaz. Baru. Jadi menyelesaikan tes itu kan tujuan. Nah, cara mengantisipasi itu harus ada kehendak. Kalau nggak ada kehendak nggak selesai. Nah, karena manusia memiliki pengetahuan yang hendak diterapkan dalam kehidupan, maka manusia tidak menerima kehidupan apa adanya. Nah, ini khasnya manusia ini. Tidak menerima kehidupan apa adanya. Beda kita sudah bedakan tadi dengan binatang kan. Binatang itu relatif menerima kehidupan apa adanya. Kalau binatang kedinginan, ya, dia mencari tempat yang lebih hangat.
atau bulu di tubuhnya memanjang ya, karena untuk melindungi dia dari hal. Kalau manusia tidak, dia bikin jaket. Jadi dia menyesuaikan kenyataan dengan pengetahuan. Nah, dan manusia akan mengkreasi ulang kenyataan hidup ini setakar dengan perkembangan pengetahuan. Itulah manusia. Namanya juga khalifah fil ard ya. Dengan cara itulah ya. Nah, kita kembali ke ego ini. Dengan cara itulah ya, dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan pengetahuan untuk mengkreasi ulang alam raya ini atau kenyataan ini. Dengan cara itulah ego mempertajam dirinya dan menjadikan dirinya sebagai ego yang sungguhnya. Makanya kenyataan ini, kenyataan hidup adalah tantangan atau tempat hidup, lingkungan hidup bagi ego. Tanpa kenyataan ini, kenyataan itu misalnya kenyataan hidup, ya, kenyataan lingkungan, kenyataan individu lain selain kita, kenyataan masyarakat, juga sang mutlak yaitu Allah, itu semuanya adalah lingkungan yang yang dihadapi oleh manusia agar bisa tumbuh sebagaimana mestinya atau menjadi ego yang sesungguhnya. Nah, binatang ya bukanlah pencari kebenaran, ya sehingga tidak memiliki pengetahuan, ya, karena yang membuat orang berpengetahuan kan karena nyari kebenaran, dan juga tidak memiliki tujuan. Ya, kenapa tidak memiliki tujuan? Ya karena dia bahaya kalau dia tidak punya pengetahuan terus dikasih tujuan. Bahaya. Coba Ustadz Abdul Karim dikasih cita-cita, tapi tidak diberi pengetahuan untuk menggapai cita-cita itu menyiksa dia. Nah, otomatis hewan tidak perlu tujuan. Kenapa? Alat untuk mencapai tujuan tidak punya, yaitu pengetahuan. Makanya saya sebut tadi kata kuncinya di pengetahuan. Ini yang membedakan antara hewan dengan manusia. Karena itu kehendak bebas tidak ada gunanya juga bagi binatang. Karena tidak ada tujuan. Jadi kehendak bebas itu untuk mencapai tujuan. Jadi tanpa tujuan, ya kehendak bebas juga nggak perlu. Nah, dengan tidak adanya pengetahuan, maka tidak ada pengetahuan yang perlu diterapkan dalam kehidupan oleh binatang. Di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, tidak perlu ada dunia yang perlu diubah oleh binatang sesuai dengan kehendak. Kenapa? Karena tidak ada kehendaknya memang. Tidak ada pengetahuan untuk mewujudkan kehendaknya, dan tidak ada tujuan yang perlu dicapai dengan kehendak yang dimilikinya. Nah, saat berhadapan dengan takdir, nah ini bicara tentang takdir. Tadi kan manusia itu bebas dan seterusnya. Tapi kan ada yang namanya takdir, ada yang namanya nasib. Nah, ego tidak menjadi tidak bebas, tidak menjadi tidak bebas. Gara-gara apa? Tidak menjadi tidak bebas gara-gara ada takdir, ada nasib. Dan juga tidak menjadi tidak berkehendak. Kenapa? Karena ego tetap dengan kehendaknya dan kebebasannya untuk membentuk ulang kehidupan sekitarnya itu setakar atau sesuai dengan pengetahuan. Nah, terus posisi takdir dan nasib itu seperti apa? Takdir dan nasib itu tidak lebih dari kenyataan kehidupan di mana manusia menerapkan pengetahuannya. Takdir kan sering disebut sebagai keinginan yang tidak sampai kan. Saya mau ini tapi takdirnya begitu. Saya maunya begini tapi sudah nasib tidak begitu. Itu kan yang sering diartikan dengan takdir dan nasib. Padahal sesungguhnya takdir dan nasib itu sesungguhnya adalah jarak ya antara kenyataan hidup dengan kehendak dan kebebasan manusia. Jadi saya punya kehendak ya karena saya punya keilmu tadi. Ego itu punya ilmu. Karena itu punya kehendak dan punya tujuan. Sedangkan tujuan ini berjarak dengan kita. Ada jarak antara tujuan, kehendak, dan kebebasan ini dengan kenyataan hidup yang ada. Nah, jarak inilah sesungguhnya disebut takdir. Jarak inilah yang disebut dengan nasib. Karena itu takdir dan nasib itulah intinya. Karena dengan jarak itulah pengetahuan yang dimiliki manusia bisa berguna. Kenapa? Apa gunanya? Apa gunanya orang memiliki pengetahuan apabila tidak ada jarak antara kenyataan dengan keinginan?
Gunanya apa? Semua keinginan saya sudah tercapai. Buat apa pengetahuan? Seorang petani misalnya, sudah punya petani apa? Jeruk misalnya. Saya sering mencontohkan jeruk. Selalu itu yang teringat. Buat apa dia punya ilmu pertanian kalau jeruknya sudah ada di depan dia? Kan nggak perlu. Jadi pengetahuan itu justru berguna ketika ada yang namanya takdir dan ada yang namanya nasib. Apa itu takdir? Apa itu nasib? Takdir dan nasib adalah jarak, ya, jarak antara kehendak saya, kebebasan saya, tujuan saya dengan kenyataan hidup yang sedang terjadi. Jadi takdir dan nasib bukan kenyataan yang mematikan ego. Misalnya gara-gara takdir, gara-gara nasib, ego kemudian tidak perlu mengapa-ngapain. Bukan. Takdir bukan kenyataan yang mematikan ego atau mematikan hasrat, mematikan kehendak, mematikan kebebasan, menghentikan tujuan-tujuan. Tetapi justru kenyataan yang berisi takdir dan nasib itulah yang membentuk ego menjadi ego yang sungguhnya, ego yang paripurna. Karena kenyataan itu. Nah, konsekuensi daripada ego yang berkehendak, nah ini terakhir, bagian terakhir, konsekuensi dari ego yang berkehendak dan berkebebasan itu adalah keabadian. Ego itu abadi. Kira-kira Ustaz Abdul Karim abadi enggak? Karena Ustaz Abdul Karim punya ego. Ego itu abadi. Kenapa ego abadi? Sebagaimana kenyataan hidup, ya, kenyataan hidup ini kan abadi. Yang hendak dikreasi ulang oleh manusia ini kan abadi. Berlangsung terus. Misalnya si A sudah wafat, tapi kenyataan hidup kan terus berlangsung. Itu berarti kenyataan hidup ini abadi. Karena kenyataan hidup ini abadi, maka ego yang hendak melakukan kreasi ulang terhadap kenyataan hidup ini, yang diubah sesuai pengetahuan, itu juga harus abadi. Karena nggak imbang dong. Misalnya, yang mau diubah abadi, sedangkan yang mau mengubahnya nggak abadi. Maka ego yang hendak melakukan upaya kreasi ulang sebagai khalifah di bumi ini, itu pun harus abadi. Nah, tentu saja ego yang dimaksud ini adalah ego universal. Bukan manusia sebagai individu. Manusia sebagai individu atau ego sebagai partikular, itu tidak abadi. Ego saya tidak abadi. Egonya Ustaz Abdul Karim tidak abadi. Manusia sebagai individu seperti Abdul Karim itu tidak abadi. Yang abadi adalah kehendak, kebebasan, dan tujuan untuk mengkreasi ulang bumi, kenyataan hidup ini sesuai dengan pengetahuan yang ada. Nah, upaya untuk mengkreasi ulang kenyataan hidup melahirkan akumulasi pengetahuan. Jadi dari dulu kan orang itu selalu mau mengkreasi ulang kehidupan ini agar sesuai dengan pengetahuannya. Nah, pengetahuan tentang alam itu berkembang terus, berkembang. Dan itu terakumulasi hingga saat ini. Nah, individu yang hidup belakangan, ya seperti kita misalnya, atau belakangan dari kita, itu kan hanya tinggal melanjutkan akumulasi pengetahuan yang sudah ada. Pengetahuan tadi itu apa? Pencarian kebenaran. Pencarian kebenaran itu buat apa? Untuk mengkreasi ulang kenyataan hidup. Nah, sedang kita yang hidup belakangan itu hanya melanjutkan apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Jadi kelanjutan perjuangan inilah yang abadi. Perjuangan apa? Untuk mengkreasi ulang kenyataan. Yang tampak tidak abadi adalah ego partikular yang hadir di setiap individu. Ego saya seperti ego partikular ya saya. Tidak abadi. Tetapi meski tidak abadi, ego partikular itu mewarisi perjuangan panjang, perjuangan abadi untuk mengkreasi ulang kenyataan hidup. Bahkan kenyataan ego partikular yang tidak abadi juga adalah kenyataan hidup bagi ego. Jadi bahwa kita tidak abadi ini, itu juga adalah kenyataan hidup yang dihadapi ego, agar bagaimana bisa abadi. Gitu. Makanya banyak sekarang itu obat anti-aging, anti penuaan diri. Kenapa? Dia ingin mengkreasi ulang kenyataan di mana manusia itu semakin menua. Nah, itu cara ego untuk mengaktualisasikan dirinya atau membuat dia menjadi ego sebenarnya dengan cara menerapkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk mengubah, mengkreasi ulang kenyataan hidup sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.
Saya kira itu sebagai pengantar, Ustaz Abdul Karim. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Terima